Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Halaman berapa kita? Wa qala wa yajibu ay yabda'a fihi bil marratil ula wa bis safa wa yakhtima bil marwati. Ini tentang masalah rukun haji yang keempat, yaitu sa'i. Karena rukun pertama niat haji, kemudian wukuf di Arafah, 3 tawaf, keempat sa'i. Dikatakan sa'i tersebut itu antara Safa dan Marwah sepanjang 399 meter, lebarnya 24 meter, 20 buat pejalan kaki kiri dan kanannya, 4 meter bagi 22 itu untuk yang pakai kursi roda, dan 4 tingkat, yaitu Safa Marwah tersebut itu. Nah, di Safa inilah dikatakan Safa Marwah sa'i ini adalah lambang kasih sayang seorang ibu. Maka ketika kita mau mulai dikatakan abda'u bima bada Allah wa rasuluh, inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayatawafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Itu ayat dia tentang untuk sa'i wajib memulai hitungan putaran pertama kali dari Safa dan berakhir dengan Marwah. Ittiba mengikut sunnah Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Jadi kali bukan putaran. Kalau tawaf itu putaran, kalau sa'i kali. Ya, jadi dihitung setelah dari Safa ke Marwah itu 1. Dari Marwah ke Safa itu hitung 2. Jadi kali pertama itu di Safa, ketiga, kelima, dan ketujuh di Marwah. Kali di Marwah itu Safanya adalah kali kedua, kali keempat, keenam. Nah, itu tentang hal itu maka dikatakan diawali dengan Safa, di akhir itu salah rukun daripada haji dan umrah. Kalau di umrah di rukun ketiga, kalau di haji rukun keempat. Tersebut karena pokok utama dari haji itu adalah wukuf di Arafah. Ya. Ini besok datang jemaah haji kita ya. InsyaAllah kemarin 13 sudah datang, nah, besok lagi yang lebihnya sekian ratus itu besok insyaAllah ya. Waqala fa in bada bil marwati lam yuhsab mururuhu minha ila safa. Jadi kalau kita mulai dari Marwah itu tidak dihitung. Nah, cuman capek tok. Jadi dia kata Allah innas safa wal marwah, bukan innal marwa was safa, tidak. Jadi kalau kita mulai dengan Marwah itu tidak dihitung. Ya, kalau mulai dari situ ya. Wa dhahabuhu minas safa ilal marwah marratun wa a'uduha minha ilahi marratun ukhra. Jikalau memulai dari Marwah maka perjalanannya sampai Safa tidak terhitung, dan barulah sekembalinya dari Safa ke Marwah bisa dihitung 1 kali ya. Dan dari Marwah ke Safa putaran yang keduanya. Jadi per kali bukan per putaran ya. Kalau putaran dari Safa ke Safa itu 1 namanya. Kalau ini dari Safa ke Safa malahan 2. Karena jauh 399 meter kali 7. Nah, itu tentang Safa dan Marwah. Wa yusannu lidzakari ay yarqa 'ala safa wal marwati qadra qamatin. Jadi sunnah bagi kaum lelaki mendaki ke atas bukit Safa setinggi orang berdiri itu. Sekarang tak ada lagi dikasih kaca, dikasih kristal itu. Karena banyak kejadian. Ya kadang dorong-dorongan jatuh, ada yang luka.
Malahan ada desakan yang meninggal. Kata batu, sekarang batunya itu dikasih model apa namanya, macam jelly itu tapi keras. Jadi kalau dingin itu jelly tidak apa, tidak membahayakan. Kenapa itu sunnah? Kalau sudah sampai ke Safa Marwah sudahlah selesai, sampai bukit itu ya sudah selesai hal itu ya. Tapi sunnah mendaki ke tersebut itu yaitu mengikuti hal-hal yang mesti dilakukan. Wa qala wa ayyamshiya awwal sa'i wa akhirahu, berjalan biasa pada batas dua tepi tempat sa'i dan ya wa ya'du wa yad'a wa dzakaru fil wasati wa mahalluhuma ma'rufun, sebagaimana ya berjalan biasa pada batas dua tepi tempat sa'i dan lari-lari kecil di tengahnya, sebagaimana pada tempat yang telah sama-sama kita kenal sekarang ditandai dengan lampu hijau. Itu kalau orang yang berangkat umrah, haji atau diajarkan ya ketika manasik itu ada kita lampu hijau. Nah, itu hijau macam di atas itulah ya warnanya itu. Lari-lari kecil bagi laki-laki. Jadi perempuan makruh tidak boleh lari kecil ibadah maraton. Dia membaca sambil maraton begitu. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Itu bacaannya ya dah. Nah, setelah sampai ke batas lampu hijau itu, nah baru biasa lagi jalannya. Kemudian meneruskan ya bacaan tersebut itu ya dengan sa'i, dan tidak disyaratkan sa'i itu menutup aurat dan berwudu. Karena amal ibadah kita di Islam yang wajib suci pakaian, badan dan tempat itu cuma dua, salat dan tawaf. Yang lain tidak. Ya, itu sepandai-pandai kita tentang, tapi sunnah kita untuk berwudu ketika antara Safa dan Marwah dilakukan tadi tentang sa'inya kita. Wa khamiswa izalatu sya'rin minar ra'si bihalqin aw taqsirin li tawaqqufit tahallul alaihi. Rukun yang kelima haji itu yaitu memotong rambut kepala, baik mencukur sampai pendek habis maupun hanya memotong sedikit, karena berada di sinilah letak tahallul. Tahallul itu bebas. Jadi tahallul itu bukan gundul, bukan gunting. Jadi tahallul itu bebas, halal mananya. Kalau dikatakan orang bilang Ustadz gunting itu tahallul, bukan. Kalau itu tahallul gunting, gundul, yang tak punya rambut apa yang digundul? Nah, tuh. Jadi yang tidak punya rambut cuma disyaratkan saja lewat pisaunya begitu. Nah, ya, itu namanya disyaratkan. Jadi halala yuhallila hallu tahallukan, itu makanya orang taksir halqun itu gundul. Jadi gundul utama bagi laki-laki, dapat doa 2 kali Nabi SAW atau 3 kali. Soalnya berkata Allah maghfir muhalliqin, ya Allah ampunkan yang dibotakin di kepala. Wal muqassirin ya Rasulullah, kata Nabi Allah maghfir muhalliqin. 3 kali selalu mengatakan. Yang keempat kata Nabi wal muqassirin, dan juga orang yang digunting. Saya mengatakan Nabi Allah marham lil muhalliqin, ya Allah kasihi yang dibotakin kepala. Tapi ketika haji itu ya gundul kepalanya, sunnah ditanam di bumi itu rambutnya. Itu tentang ketika gundul itu nanti orang begini tangan pegangin tangan kanan nih, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama kita kalau nak gunting ya sini nak gundul kepala gunting baca Allahu Akbar. Tapi yang beguntingnya sama-sama jenis kita. Sekarang salon cewek banyak. Nah, dia bisa Allahu Akbar. Kenapa nih nak demo ya dibilang. Nah, tuh paham tuh. Tidak bisa, itu sama-sama jenis. Sekarang kan salon tuh banyak, ya tak? Kadang-kadang yang setengah 12 juga ada orangnya itu. Nah, itu yang payah tuh. Ya, paham tuh. Ini hal-hal tentang gundul, gunting. Jadi sekurang-kurangnya menghilangkan rambut di ujung seruas ini, ujung jari ini. 3 lembar. Apakah dicabut, apakah dibakar, apakah digunting, atau setidaknya digundul. Ya, digundul lebih utama bagi hak 4 laki-laki, 3 hak perempuan. Perempuan tidak boleh digundul. Ya, tuh. Karena itu dikatakan perempuan itu ahadul jamalain, 2 kecantikan, 1 di antaranya itu rambut.
rambutnya. Boleh digundul perempuan ketika nanti namanya akikah. Nah, laki perempuan digundul usia 7 hari, 14 hari, 21 hari, 28 hari. Silahkan sebelum balik apabila ditasmihi dicukur, kemudian dipotongkan kambingnya maka digundul. Ya. Itu masalah gundulan tersebut itu dalam masalah ini ya. Waqala wa aqallu ma yujzi'u thalathu sya'aratin. Jadi paling dikit tuh bisa 3 lembar rambut. Nah, itu ya. Bukan kumis, bukan jenggot, rambut di sini. Ya. Bihalqin aw taqsirin tawaqquf bit tahli alaiha wa aqallu ma yujzi'u thalathu sya'aratin, paling tidak cukuplah melakukannya pada 3 helai rambut. Fata'mimu sallallahu alaihi wasallam dibayanin afdal, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencukur seluruh rambut kepala beliau adalah untuk menerangkan yang lebih afdal. Tuh laki ya. Khilafan liman akhadha minhu wujubat ta'mimi wa taqsirul mar'ati aula min halqiha. Lain halnya menurut orang yang memeganginya sebagai dasar kewajiban mencukur seluruh rambut kepala. Bagi kaum wanita, memotong sebagian adalah lebih utama daripada mencukurnya sampai pendek. Dikit saja tuh perempuan. Nah, ya. Wa qala summa yadkhulu Makkah ba'da jamratil aqabati wal halqi. Kemudian memasuki Makkah setelah melempar Jumratul Aqabah dan memotong rambut. Tuh. Jadi orang ketika hari raya haji sebelumnya itu wukuf di Arafah. Kita hari raya kemudian Senin ya tak? Dia Minggu. Berarti wukufnya hari Sabtu. Ya. Jadi Sabtu itu wukuf sampai besok Minggu. Waktu wukuf itu tergelincir matahari hari 9 sampai terbit fajar 10 hari Minggu itu. Terbit itu 15 jam waktu wukuf. Silahkan sedikit pun tidak masalah di situ. Nah, ketika hari ke-9 hari Sabtu wukuf itu mau terbenam matahari, nah itu di situ ada doa mustajabah di situ. Doa, ada amalan tersebut itu Nabi ajarkan. Ujar Nabi tersebut man qara'a surat al-ikhlas alfa marratin yauma arafah atama sa'al. Barang saya membaca surat al-ikhlas 1000 kali ketika wukuf di padang Arafah, Allah berikan apa saja yang dimintanya. Tuh, tapi bagi haji. Ya, tuh tentang suratul ikhlas kulhu itu sampai selesai 1000 kali itu di padang Arafah ketika berhaji. Nah, hal ini dikatakan kembali. Aku melontar di Mina nanti melontar. Tadi masuk ke Mekah itu melempar Jumratul Aqabah, memotong rambut. Aqabah itu yang pertama malam ke-10 hari raya itu, malam hari raya 10 kita melontar. Ketika jam 12 malam pergantian kalender jam 12 lebih sedikit itu ada 4 yang masuk. Jadi dalam kaedahnya orang masuk apa? Ramhat, ramyun, wa halqun, maut tabu. Ketika malam bergantian kalender itu sudah masuk lewat di tengah malam namanya, lalu di Muzdalifah. Arti bermalam di Muzdalifah. Ya, kita tawaf, kita sa'i langsung gunting. Itu mau lontar sekaligus Aqabah sekaligus tersebut itu. Makanya manusia sudah masuk apabila orang dari Arafah, Muzdalifah ke Mekah ke Mina dia melontar Aqabah, gunting rambutnya atau gundul rambutnya atau cabut rambutnya atau dibakar dikit rambutnya, itu hasil tahallul pertama. Halal lah, karena tahallul itu ada 2, haji tahallul awal, tahallul tsani, ramhat itu. Jadi kalau kerjakan 2 daripada yang 3 hasil tahallul pertama, kerja 3-3-nya hasil tahallul kedua. Jadi kalau tahallul pertama kita di Arafah, Muzdalifah, Mina melontar Aqabah kita gunting, itu namanya tahallul pertama. Ya, nanti kalau kita ke Makkah setelah 3 hari di situ kita tauf sa'i, itu nama tahallul kedua.
Ya halal bebas masalahnya. Nah, apabila tahallul pertama di Mina itu, setelah melontar kita gunting rambut tadi atau cukur rambut tadi atau bakar ataupun digunting yang tadi itu, maka hasil tahallul itu halal semuanya kecuali hubungan suami istri. Itu tak boleh. Ya, masih diharamkan. Ustadz, kalau terjadi gimana? Sudah melontar, itu memang haram, tapi mengingatkan kewajiban. Dia tetap tidak merusak hajinya, tetapi bayar denda seekor kambing. Nah, tapi kalau dia dari Arafah, Muzdalifah, Mina belum melontar sama sekali ke kemah, kan bagus kemah sekarang tuh, pakai AC dingin pula, orang pergi melontar ke Jumrah, melontar juga bini. Nah, ini bakal merusak haji namanya. Rusak hajinya, tahun depan mesti dikembalikan, dendanya 1 ekor onta atau 7 ekor kambing. Nah, tuh, dan hajinya mesti diteruskan. Tuh, hati-hati nih, kami tahun 83 pernah kejadian, ada saudara kita dari Ethiopia, di Addis Ababa namanya, di situ kejadian hal seperti itu. Karena orang plus itu biasanya dia haji dari Arafah, Muzdalifah, tidak ke Mina, langsung ke Mekah. Ya, nanti dia tauf sa'i baru besok baru ke Mina untuk melontar. Kalau kita reguler ini, kita ikut Arafah, Muzdalifah, Mina, melontar baru kita ke kemah. 3 hari sekian itu baru kita namanya ke Mekah, terus itu. Ya, ini kan hal-hal mesti diperhatikan tentang hal-hal ketika melontar tersebut itu. Nah, setelah melontar tahallul awal itu, nanti kalau kita sudah tawaf sa'i, tak ada gunting lagi. Itu nama tahallul tsani. Halal lah semuanya, yang penting itu istrinya, suaminya. Paham tuh? Ustaz, halal semua Ustaz. Bini orang tuh, ada MJ itu di situ, ada duda, ada janda, tak boleh. Paham tak tuh? Jadi menerangkan, mesti mendetail tentang haji ini supaya yang merusak tersebut itu, ya. Kalau rusak tahun depan mesti diqadha. Sedangkan sekarang orang pergi haji itu mendaftar 30 tahun baru bisa. Ya, setidaknya walaupun ada yang mahal-mahal haji mungkin bisa 1 atau 2 tahun. Tapi kita hati-hati tentang hal-hal masalah kepergian kita haji ini. Kata Allah, berkata, al-hajju asyhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Naam, ada yang mau tanya itu? Wa qala wa yatufu rilukni fayas'a illam yakun sa'yun ba'da tawafil qudumi kama huwal afdalu. Kemudian memasuki Makkah setelah melempar Jumratul Aqabah dan potong rambut, lalu melakukan tauf rukun, tauf ifadah. Kemudian sa'i jika belum dilakukan setelah tauf qudum sebagaimana yang afdal itu. Jadi yang rukun 6 ini satu pun tak boleh tertinggal. Kalau tertinggal maka tidak sah haji secara keseluruhan. Ini banyak orang meninggal di padang Arafah atau di Mina, ada yang meninggal nih, aku bilang, beritahu kemarin itu tidak bisa, belum selesai, semestinya nanti tahun depan itu dibadal hajikan kembali, ya dah tersebut itu, karena dia belum selesai, tauf sa'inya belum, ada yang meninggal di Arafah, ada yang meninggal di Mina, sedang melontar, ya itu berapa orang kemarin sudah meninggal dunia, tetap tahun depan, kemudian itu dibadal hajikan tersebut itu, kita nyampaikan terserahlah. Karena kita kadang segan menyampaikan karena masalah keuangan, kan besar tuh masalah. Sebetulnya kalau dimeninggal sebelum haji cepat diberitahu pada petugas bagaimana untuk menghajikan si bulan tersebut ini, ya supaya dapat, dan tidak boleh haji itu diwakilkan hidup-hidup begitu. Dia baru tawaf sa'i ini, nanti gunting si bulan, dia baru tawaf nih sa'i si bulan, tidak boleh. Itu mesti secara keseluruhan. Ya, jelas ya. Itu ada amal ibadah, hal-hal yang mesti diperhatikan. Nah, kenapa? Payah nak tanya, tidak pernah ke Mekah soalnya ya. Ya, jadi tak nyambung ya tak? Ini kalau soal bagi duit, nah soal ini cepat nyambung nih, soal kawin cepat ya tak ya? Nah, itu soal isak-isak nih suka nih. Ya, potongan itu nggak senyum. Kalau sudah bagian haji nih membeli semua ya tak? Aduh mak, kapan dah dibilang ya? Nah, itu tadi. Tapi bab kita memang begini jalur kita mengaji ya tak? Nah, begitu kita ikuti. Ya Allah. Waqala wal halqu wat tawaf was sa'yu la li akhir waqtiha. Potong rambut, tawaf dan sa'i adalah tidak ada batas akhir waktunya. Ya. Jadi kalau kita dari Arafah, Muzdalifah, Mina, jadi kita ke Mekah tawaf sa'i.
Tak mau gunting rambut, tak apa-apa, tapi jangan buka pakaian dulu. Ini ada kejadian orang pergi umrah kemarin, tetangga kita nih, saudaranya lapor sama saya. Tak jauh lah sini. Kemarin dia pergi umrah, ketika sa'i, malas dia, capek di pantai aja nih, buka pakaian. Telepon sama saya dari Mekah, ini almarhum ada nih. Abang saya begitu, Ustaz, tak bisa belum pakai lagi kan ihramnya, sa'i lagi, gunting lagi rambutnya itu, berdosa dan denda 1 ekor kambing. Tak mau juga dia balik kampung. Kalau balik kampung, pertama tak boleh hubungan suami istri. Paham? Tak bisa cok-kocok juga. Nah, tuh. Dengar tak kau? Ada nih, lepon, tetap dilakukan begitu. Jadi kalau sekarang aku bilang, kalau Anda hubungan, balik ke Mekah lagi, pakaian kain ihram lagi, sa'i, gunting rambutnya, baru selesai. Jelas? Tuh, walaupun sunnah ibadah yang kedua, tetap semua bisa dibatalkan sunnah itu, puasa sunnah, ya, kecuali haji dan umrah, tidak bisa dibatalkan, wajib diteruskan. Ada yang mau tanya lagi tuh? Baca. Nak tanya apa kau? Boleh kau nak dihajikan Ustaz, asal meninggal dulu kau. Nanti aku haji kau tahun depan. Dapat? Ya. Aku selama sekian tahun tuh mungkin ada 20 yang hajikan orang. 20 kali 20 tahun ya, ada 20 sekian aku hajikan orang dah masa itu ya, waktu itu. Dan selama 30 hampir 35 mungkin 40 kali hampir itu ketemu haji akbar itu 6 kali saya. Haji wukuf Jumat itu 6 kali. Itu tadi ya itu. Jadi bukan itu tahadus bin nikmah namanya. Jadi kalau kau nak badal demam, Ustaz mau ke Mekah Ustaz, ya badal haji kan, aku telepon saya adik kau nanti bilang, Ustaz abang saya meninggal, aku badalkan lah kau. Ya, badal haji atau badal umrah, ya. Jadi kau tak berangkat. Kalau yang hidup bisa dibadalkan, gantikan, asal yang sakit betul-betul tidak bisa, kata dokter spesialis ini untuk berkendaraan, tidak bisa sama sekali, sakitnya udah akut, udah. Ataupun walaupun dia muda, minta diharap lagi dokter, coba kulitnya sudah lengket dengan tulangnya, rambutnya memutih walaupun muda ya. Itu baru, itu namanya haji ma'bub. Kalau dia sehat wajib sekali, kalau dia meninggal cukup haji tersebut itu. Jelas ya. Dan haji itu 1 orang 1. Mau tidak boleh tuh. Ini ada orang pergi haji 7, 1 orang 7 digantikannya. Mana bisa, itu gila tuh orang. Ya, 1 orang saja, 1 orang 1. Ya, itu syaratnya orang sudah pernah haji, apakah laki-laki perempuan, 1 orang 1. Jelas ya. Gimana? Ada yang mau tanya di belakang tuh? Ya, Allahu Akbar. Wa qala wal halqu wa tawqu ala akhiri waqtiha wa yukrahu ta'khiruha an yaumin nahar. Potong rambut, tawaf dan sa'i adalah tidak ada batas akhir waktunya, namun makruh mengakhirkannya sampai lewat tanggal 10 Dzulhijjah, raya. Itu bagi orang di sana. Enak. Kalau kita nak balik kampung macam mana? Ya, itu mesti pembebasan dengan gundul tadi, tahallul tadi, ya dak, gunting tadi, cabut tadi, bakar tadi. Itu cara. Kalau tak punya rambut sudah selesai lah, tapi syarat mesti dilalukan pisau tersebut itu. Ya. Dan lebih makruh lagi, wa asyaddu minhu ta'khiruha an ayyami tasyrik. Dan lebih makruh lagi sampai setelah hari tasyrik 11, 2, 3 sampai 13 Dzulhijjah itu. Nanti aja lah dia bilang, gunting itu nanti aja. Tak bebas pakaian biasa. Ya, nanti itu masalahnya, dikhawatirkan mana tahu nanti kita masuk penginapan, ya, apalagi yang namanya orang plus hotel-hotel berbintang. Ya, setiap hotel lalu warna, ada warna pink, ada yang krem kulit, ada yang macam-macam. Itu menggugah selera semua. Masuk berdua sepasang gitu, pakai ihram 2 lembar, celana ida, benda tuh goyang-goyang, hari dingin, makanan lemak. Tegak dia gimana kau? Alipun deh. Itu makanya melambat-lambatkan bahaya. Ya, masalah besar timbul itu. Ya, udah daripada baca lah nanti dia bilang panas dingin tuh ya begitu-gitu. Apalagi kan ihram tuh kan putih, tebal, dan lagi agak kasar-kasar gitu kalau kena benda tuh gini-gini tegak deh.
Kau tak pernah rasa, aku ni siapa tahu merasa aja tahu betul. Ya. Nanti ada kau. Nah, serang begitu ini aja kau kalau tak pakai kolor aja rasa gimana kira-kira? Lain rasa kan? Nah, mulai tahiyat dia. Dah tak? Tak lama kita tahiyat turun tahiyatnya. Ya. Tak lagi ni ada yang tengah tahiyat lagi dalam tahiyat itu ya. Iya, makanya itu makruh, sangat makruhnya itu melambatkan daripada hari tasyrik tadi. Wa qala summa an khurujihi min Makkah, dan lebih-lebih setelah keluar dari Makkah. Pas dari Mekah dia ke di Madinah baru ingat gunting sana. Nah, sahlah, cuman lewat betul panjang kisahnya tersebut itu. Rambut. Boleh gunting sendiri. Nah, gunting sendiri gini. Nah, tapi tak boleh kita orang yang belum tahallul tak boleh mentahallulkan orang. Dia tahallul dulu sama kita rombongan 45 orang. Saya komandannya sama. Saya dulu gunting. Baru saya guntingkan laki-laki ini guntingkan bininya ke situ. Ada orang laki-laki, Ustaz guntingkan bini saya Ustaz. Lebih afdal Ustaz. Kau jangan bilang afdal-afdalnya. Ustaz payah. Lama puasa, Nah, bahaya. Tak boleh. Walaupun sah tapi haram model begitu. Tak boleh laki-laki guntingkan bini orang. Apalagi tukang gunting. Mana tukang gunting tuh? Guntingkan bini orang. Ini tukang gunting banyak, tukang salon ada. Nah, orang setengah 12 ada tuh. Astagfirullahaladzim, kenapa lah? Ya boleh. Ya, lebih abdal ya. Ya. Ada yang tersinggung tuh ya. Memang saya sengaja nyinggung, ya sengaja itu kata singgung ya. Ya. Dengar ya. Jadi digunting. Jadi sudah saya gunting baru ini kepada perempuan-perempuan lain. Ya, tidak boleh saya kepada istrinya orang. Walaupun sah gunting tapi haram kelakuan itu. Ya. Karena memegang rambut itu satu hukum tidak batal wudu. Jadi ada 3 hal yang tidak membatalkan wudu. Pertama pegang rambut. Kita laki-laki ke perempuan, bini kita semua tidak batal. Gigi tidak batal. Pas kuku tidak batal. Itu dia ke istrinya. Tapi kalau ustadz ke bini orang memang tidak batal, cuman ustadznya gatal. Paham tak? Apa tukang gunting jelas-jelas orang perempuan kesini gunting karena bini aku nih. Memang gatal. Ya. Mudah-mudahan ingat ya. Ya aku nyinggung betul-betul, tak main-main. Iya. Dapat pahala aku nih. Ya. Nah, ada lagi? Tuh yang tanya belakang tuh ada. Ya. Nah. Pakai hak. Tahallul. Mananya apa di situ? Sumpah. Oh, tahallul. Nah, ya kuping aku ini peka-peka. Tahallul, nam. Nabi Adam alaihissalatu wassalam ketika dia haji. Dan sudah situ tuh. Siapa yang guntingkan? Bukan Sina Jibril, ketika lama dia gunting dewek. Ya, dia gunting sendiri. Dia sama bini gunting sendiri, baru guntingkan istrinya. Nabi Adam tuh datang ke Mekah 1000 kali. Ata Baitil Atiq alpa atyatin masyian. Nabi Adam dari India sana tuh. Daerah Butan sana datang ke Mekah tuh jalan kaki 1000 kali jalan. Nah, tuh. Bahaji banyak beliau. Jadi kalau kita tidak sah kita mengguntingkan orang sebelum kita gunting dulu. Jadi saya gunting dulu, baru saya guntingkan ini guntingkan terus itu. Jelas ya? Itu saya dulu yang mulai, baru orang lah. Ibda binafsik namanya, mulai diri Anda dulu. Jelas? Nah, gunting punya orang, kita ngambil ya minta izin dulu lah gunting orang tuh. Dia belum tahallul tapi gunting punya orang. Menggunting orang lain.
Dalam hukum haji kita gunting dulu baru gunting orang lain. Tidak boleh kita guntingkan orang baru kita gunting kita. Tuh. Jadi saya gunting saya dulu baru sini. Ini saya belum lagi saya guntingkan ini. Tidak dibolehkan itu. Nah itulah jawabnya sudah. Jadi saya gunting saya lagi nih kembali baru tersebut itu. Ya. Nah. Ada lagi. Jadi tahallul itu maknanya halal, bebas, aman, itu namanya tahallul. Bukan gunting, bukan cukur, bukan gundul, bukan cabut, bukan bakar. Jadi sekarang bisa dicabut, mesti menghilangkan paling tidak 3 lembar rambut. Apakah digundul, apakah dicabut, apakah dibakar, apakah digunting. Itu hukum. Ya, ya. Saya sering kadang bawa orang umrah itu kan 45 orang dulu. Ramai itu. Saya dulu gunting, baru saya gunting orang lain. Ya. Masih ada waktu. Nah, ada yang mau tanya lagi? Sampai kemana tadi? Wasadisuha ya. Ke-6, 1 menit lagi. Wasadisuha tartibun baina mu'dhami arkanihi. Jadi rukun ke-6 itu tertib itu rukun. Jadi rukun haji itu 6. Pertama niat haji, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima gunting rambut atau cukur rambut, cabut rambut, bakar rambut. 5. Yang ke-6 itu tertib. Tertib amal ibadah semua ada tertibnya. Tertib itu artinya yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Namanya ayuqaddima udhun ala udhwin. Itu hukum. Tidak boleh tidak bolak-balik. Nah, jadi itu hukumnya. Kalau kita wudhu kaki satu tangan satu tidak bisa, selesaikan dulu baru yang lain. Itu namanya tertib. Jadi untuk arti tertib kita mesti pertama niat haji dulu, kemudian kita wukuf di Arafah, kemudian kita tawaf, kemudian kita sa'i, gunting, baru namanya tertib. Itu hukum daripada haji. Rukunnya 1 tertinggal maka tidak sah haji itu secara keseluruhan. Itu saja. Bi ayyuqaddimal ihrama ala jami' wal wuqufi ala tawafir rukni wal halqiyah tadi wa tawaf ala sa'il lam yas'a baina tawafil qudum wa daliluhu al ittiba'u wala tujbaru ail arkan bidamin faiti ma yujbaru bidami. Jadi kalau yang rukun tak bisa diganti dengan damkah, dengan tak bisa. Kalau kewajiban semua amal ibadah kita wajib, rukun, fardu itu sama hukumnya, tapi di haji tidak. Haji wajib dengan rukun beda, wajib dengan fardu itu jelas. Jadi kalau yang nama wajib itu tidak merusak amal ibadah haji, tapi pertama dosa, yang kedua bayar denda. Tapi kalau rukun lain itu tidak bisa didenda, tidak bisa diganti, dan tidak sah pula apabila tidak didatangkan rukun yang 6 itu. Itu beda. Makanya haji dikasihkan terakhir itu betul-betul lah kita tentang hasbi supaya bagus hal-hal yang kita lakukan. Dikit ya. Wa ghairu qufin minal arkani sittati al arkanul umratin li syumuli adillati laha wa dhahirun annal halqa yajibu ta'khiru an sa'iha fatartibu fi jamil arkani. Itu sama, rukun haji umrah sama rukunnya, cuma 1 beda. Wukuf di Arafah tidak ada. Jadi kalau kita sekarang pergi umrah itu tak ada wukuf Arafah hari ke-9, karena itu cuma 1 hari 1 kali sehari dalam setahun. Jadi sepanjang tahun itu semuanya waktu umrah, kecuali 2 bulan 10 malam itu waktu haji. 1 bulan Syawal, 10 Dzulqa'dah dan 10 malam Dzulhijjah. Bahwa 1 hari 2 bulan 10 malam Asyura min Dzulhijjah itu waktu haji. Sekian 9 bulan sekian hari itu adalah waktu umrah. Cukup dulu, nanti akan datang disambung. Ada yang bertanyakan tuh? Adzan dah ya. Wallahu alam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
عليهم ولا الضالين آمين بسم صلاة تبلغنا بها وأهلنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وبك سلم وبارك سلم الله بزن علما وصالحين وصلى الله محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل الكريم صلى الله على محمد